teman-teman, kembali lagi di channel KLC Mentor. Bagaimana nih kabar para pejuang CPNS maupun P3K pada tahun ini? Semoga masih tetap semangat dan terus mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi pada tahun ini ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan coba melakukan latihan soal terkhusus pada formasi penata kelola dan penata laksana bangunan gedung dan kawasan pemukiman. Untuk melihat sejauh mana sih kesiapan teman-teman mengikuti seleksi CPNS maupun P3K pada tahun ini. Oh ya, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang mau mempersiapkan diri lebih intens, KLC Mentor Team telah menyiapkan beberapa file materi, soal, kuis latihan, tryout, maupun FR atau Field Report berdasarkan tes pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang berminat, silahkan menghubungi nomor admin di kolom deskripsi video. Dan sebagai tambahan, nantinya juga akan dibuatkan grup untuk diskusi serta sharing pengalaman bersama rekan-rekan ASN yang telah lulus. Berikut beberapa testimoni member KLC Mentor yang telah lulus menjadi ASN, baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah. Oke, baiklah, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Bangunan gedung baru maupun bangunan gedung yang sudah ada dengan kategori wajib atau mandatori yaitu titik-titik. A. Bangunan gedung kelas 4 dan kelas 5 di atas 4 lantai dengan luas paling sedikit 50.000 meter persegi. B. Bangunan gedung kelas 6, kelas 7, kelas 8 di atas 4 lantai dengan luas minimal 50.000 meter persegi. C. Bangunan gedung kelas 9A dengan luas di atas 2.000 meter persegi. D. Bangunan gedung kelas 9B dengan luas di atas 2.000 meter persegi. E. Bangunan gedung kelas 6 dan kelas 7 di atas 4 lantai dengan luas paling sedikit 10.000 meter persegi. Jawaban: bangunan gedung baru dengan kategori wajib atau mandatori dan bangunan gedung yang sudah ada dengan kategori wajib atau mandatori meliputi bangunan gedung kelas 4 dan 5 di atas 4 lantai dengan luas paling sedikit 50.000 meter persegi, bangunan gedung kelas 6, 7, 8 di atas 4 lantai dengan luas lantai paling sedikit 5.000 meter persegi, bangunan gedung kelas 9A dengan luas di atas 20.000 meter persegi, dan bangunan gedung kelas 9B dengan luas di atas 10.000 meter persegi. Angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan atau tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan RTR dan RTBL adalah pengertian dari A. KDH, B. GSP, C. KDB, D. GSB, E. KLB. Jawaban: koefisiensi dasar bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan atau tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertanaman atau penghijauan dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan RTBL adalah pengertian dari A. GSB, B. KLB, C. KTB, D. KDH, E. KDB. Jawaban: koefisiensi daerah hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi penanaman atau penghijauan dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Klasifikasi rumah dengan hunian berimbang terdiri atas titik-titik. A. Rumah umum, rumah khusus, rumah mewah. B. Rumah umum,
rumah khusus, rumah menengah. C. Rumah sederhana, rumah tidak sederhana, rumah menengah. D. Rumah sederhana, rumah tidak sederhana, rumah mewah. E. Rumah mewah, rumah menengah, rumah sederhana. Jawaban, klasifikasi rumah sebagaimana dimaksud terdiri atas rumah mewah, rumah menengah, dan rumah sederhana. Panduan rancang bangun suatu lingkungan atau kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksana pengembangan lingkungan atau kawasan merupakan pengertian dari A. Dokumen RTBL, B. RTBL, C. RDTR, D. RRTR, E. RTRW. Jawaban, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan atau kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan. Secara umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan atau kawasan. Itulah tadi beberapa contoh soal terkait formasi penata kelola dan penata laksana bangunan gedung dan kawasan pemukiman. Bagi teman-teman yang ingin lebih intens mempersiapkan diri berdasarkan soal maupun FR terbaru, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi video. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.